Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Perkenalkan, saya Denny Novanto, host podcast Pajak Bitung edisi kali ini. Bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Dalam pembahasan kali ini, saya akan ditemani oleh seseorang yang luar biasa yang sangat memahami mengenai PMK 59 tahun 2022. Seorang penyuluh kantor pajak Bitung, muda dan energik, yaitu Kak Tia Winarni. Halo Kak Tia Winarni. Ya, halo Kak Denny, baik kabarnya. Kak Denny gimana kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah. Kegiatannya apa Kak? Kegiatannya ya kerja Kak tiap hari di kantor pajak gitu. Bitung gitu. Oke, kita langsung aja Kak Tia ya. Ya. Oke, kita bahas tentang PMK 59 tahun 2022. Boleh dijelaskan Kak, apa itu PMK 59 tahun 2022? Oke, Kak Denny dan kawan pajak yang ada di rumah, PMK 59 tahun 2022 ini merupakan PMK perubahan dari PMK 231 tahun 2019 gitu Kak Denny. Ya, di mana PMK 59 tahun 2022 ini mengatur tentang perpajakan instansi pemerintah nih Kak Den gitu. Oke, jadi tentang instansi pemerintah Kak ya. Iya. Oke. Berarti PMK nomor 59 tahun 2022 ini pengganti ya Kak ya? Atau penyempurnaan dari PMK nomor 231 Kak ya? Iya benar Kak Den. Jadi PMK 59 ini merupakan PMK penyempurnaan dari PMK 231 tahun 2019 gitu Kak Den. Boleh dijelaskan Kak tentang apa yang melatar belakangi kenapa PMK 59 ini menjadi penyempurna dari PMK 231 Kak? Oke. Kak Denny dan kawan pajak di rumah, PMK 59 ini PMK perubahan gitu ya dari PMK 231 tahun 2019. Nah, sebenarnya PMK 231 tahun 2019 ini juga berlakunya belum lama nih Kak, baru mulai berlaku sejak April tahun 2020. April 2020. Iya, betul. Sedangkan PMK 59 tahun 2022 ini mulai berlaku mulai 1 Mei 2022. 1 Mei 2022. Jadi memang belum berselang begitu lama nih antara PMK 231 ke PMK 59 tahun 2022 ini gitu Kak. Nah, tadi Kak Denny tanya mungkin apa sih latar belakang pemerintah gitu ya Kak ya mengubah atau menyempurnakan PMK 231 menjadi PMK 59 tahun 2022 ini. Nah, yang pertama itu pemerintah ini ingin memberikan kepastian hukum gitu kepada instansi pemerintah atas belanja secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Gitu. Yang kedua itu pemerintah itu ingin mendukung adanya gerakan nasional non tunai. Nah, mungkin Kak Denny udah familiar dengan namanya cashless nih Kak, gitu. Nah, pemerintah juga mendukung nih gerakan non tunai itu dengan adanya transaksi menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, di mana kartu kredit pemerintah ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa gitu Kak Den. Oh gitu. Tadi ada hal yang cukup menarik Kak ya mengenai kartu kredit pemerintah. Ini baru saya dengar sih Kak.
Mungkin bisa dijelaskan Kak, biar kawan pajak di rumah lebih paham apa sih kartu kredit pemerintah dan juga apa keunggulan dari kartu kredit tersebut. Oh gitu. Oke Kak Den dan kawan pajak di rumah, di dalam PMK 59 tahun 2022 ini diatur belanja menggunakan kartu kredit pemerintah. Di mana di PMK 59 apabila instansi pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah Iya, Kak gitu Den. dikecualikan dalam pemungutan PPh pasal 22 dan PPN gitu Kak. Oke, dikecualikan Kak ya. Cukup Iya. menarik Kak ya, dikecualikan ini Kak ya. Iya, betul. Oke. Selain tentang kartu kredit, saya tadi juga mendengar Kak ya tentang sistem informasi pengadaan pemerintah. Boleh dijelaskan Kak tentang detail apa yang dimaksud tentang sistem informasi pengadaan pemerintah itu? Oke, mungkin Kak Denny dan kawan pajak belum familiar gitu ya Kak ya. Belum, saya baru kali ini Kak mendengar hal gitu. tersebut Kak. Mungkin belum familiar mengenai sistem informasi pengadaan pemerintah gitu ya Kak. Iya, apa Nah, itu Kak? Sistem informasi pengadaan pemerintah itu merupakan semacam marketplace gitu Oh, Kak. marketplace Kak ya? Iya, Oke, betul. marketplace itu setahu saya ada Shopee, Tokopedia, dan Blibli Kak ya. Nah, Itu betul. apa hubungannya dengan pemerintah Kak? Nah, itu. Betul banget yang Kak Denny barusan sebutkan, marketplace mungkin yang kawan pajak di rumah dan Kak Denny sering akses gitu ya. Itu bisa berupa Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya gitu. Nah, pemerintah ini juga punya nih marketplace Oh, gitu. gitu. Nah, makanya disebut dengan sistem informasi pengadaan pemerintah gitu. Jadi di mana para bendahara instansi pemerintah ini dulu kan kalau pengadaan biasanya secara langsung gitu Kak. Oke. Nah, atau melalui tender gitu. Mhm. Nah, sekarang bendahara instansi pemerintah itu sama seperti Kak Denny, misalnya butuh barang apa tinggal scroll aja handphone secara online melalui marketplace itu. Nah, bendahara instansi pemerintah juga bisa tuh mengakses apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia beli gitu ya dalam pengadaan itu melalui marketplace sistem informasi pengadaan pemerintah itu. Oh gitu. Jadi sekarang untuk bendahara instansi pemerintah Kak ya, itu bisa menggunakan marketplace. Jadi dari pengetahuan saya berarti bisa aja mendapatkan harga barang yang lebih murah dengan kualitas yang mungkin bisa lebih baik Kak ya. Nah, iya nih Kak Den, jadi instansi pemerintah itu udah mencari rekanan, tinggal buka satu aplikasi aja nih dengan adanya marketplace itu. Jadinya bendahara instansi pemerintah tinggal buka satu aplikasi lalu bisa bebas pilih rekanan mana sih yang mau dia inginkan dan dia butuhkan gitu. Oh gitu. Jadi memang pemerintah sangat mendukung Kak ya tentang digitalisasi sampai untuk pengadaan barang aja kita bisa menggunakan marketplace Kak ya. Iya Kak. Oke, jadi dari hal kemudahan pasti ada sesuatu hal yang mungkin diatur Kak ya. Apalagi mungkin tentang perpajakan. Boleh tahu nggak Kak untuk transaksi di marketplace tersebut gimana nih untuk faktor perpajakannya itu gimana Kak? Apakah sama seperti dulu atau mungkin ada sesuatu hal yang berbeda Kak? Oke Kak Denny dan kawan pajak, dengan adanya PMK 59 tahun 2022 ini diatur juga nih sama pemerintah jenis-jenis transaksi yang tidak dipungut PPh dan PPN nih Kak Den. Nah, jenis transaksinya itu transaksi yang menggunakan mekanisme uang persediaan. Oh gitu. Gitu. Karena PPh dua-duanya itu telah dipungut oleh penyedia jasa aplikasinya nih Kak Den gitu. Jadi kalau dulu bendahara itu pungut, nah kalau melalui mekanisme uang persediaan sekarang PPh pasal 22-nya telah dipungut oleh penyedia jasa aplikasinya gitu. Oke, oh seperti itu Kak ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Kak tentang jenis-jenis pajak apa saja yang tadi kan kalau saya nggak salah dengar itu dibebaskan atau apa Kak? Tidak dipungut. Tidak dipungut, oke. Tidak dipungut ya kawan pajak. Iya. Itu tentang jenis pajak apa aja Kak? Boleh dijelaskan? Oke Kak Denny, untuk jenis pajaknya nih ya yang diatur dalam PMK 59 itu yaitu yang dikecualikan. Oh dikecualikan. Dikecualikan dari pemungutan pajak itu ada jenis pajak seluruh
jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara instansi pemerintah. Nah, mungkin kawan pajak sudah familiar juga dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN serta PPNBM gitu. Hampir semuanya Kak ya, kecuali PBB benar Kak ya? Iya. Betul, Kak. Oke, berarti kesimpulannya Kak ya, untuk transaksi di marketplace menggunakan uang persediaan, Iya. benar Kak ya, untuk tidak dipotong atau dipungut pajak oleh bendahara, tapi dipungut langsung oleh penyedia jasa aplikasi, benar Kak ya? Iya, betul Kak Denny. Dengan adanya seperti itu ya Kak Den ya, mungkin kawan pajak atau Kak Denny nih merasa lebih dipermudah nggak sih oleh pemerintah dengan adanya sekarang pungutan PPh pasal 2-nya sudah langsung dipungut nih oleh penyedia jasa aplikasi, jadi nggak dipungut lagi oleh bendahara gitu Kak Den. Iya Kak, wah itu sangat bermanfaat Kak. Oke, selain pemahaman saya Kak ya, selain tentang tadi kan pungut potong terus Kak ya. Selain itu ada kewajiban tentang pembayaran. Ya kan, itu salah satu bagian dari kewajiban perpajakan. Nah, ini di dalam PMK 59 tahun 2022 untuk pembayarannya itu gimana Kak? Oh gitu. Nah mungkin, Kak Denny juga nih, ini ada yang baru lagi nih dari PMK 59. Banyak sekali Kak, pasti Iya. tambah bermanfaat ini. Iya, ini juga nih Kak Den, yang baru lagi dari PMK 59 nih Kak. Mungkin kawan pajak, bendahara instansi pemerintah di rumah. Nah, dan Kak Denny taunya dulu kalau misalnya mau bayar atau mau setor gitu ya, setor pajak atas pengadaan gitu. Setornya itu menggunakan NPWP rekanan. Oke. Gitu ya. Itu cukup ribet sih Kak. Nah, di PMK 59 tahun 2022 ini juga diatur. Gitu. Yang baru kalau untuk pengadaan atau pembuatan kode billing gitu, atau penyetorannya itu menggunakan NPWP instansi pemerintahnya nih Kak. Oh gitu. Nah, bedanya gitu. Mungkin kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya gitu, atau sebelum PMK 59 ini keluar gitu ya, kawan pajak serta bendahara instansi pemerintah ini menyetorkannya itu menggunakan secara gelondongan nih, secara gabungan gitu ya, atas pemungutan pajaknya. Nah, nanti bendahara setelah disetorkan atas namanya bendahara itu sendiri, lalu nanti dipemindah bukuan ke atas nama rekanan masing-masing gitu Kak. Nah, dengan adanya PMK 59 ini, jadinya bendahara ini tidak perlu lagi melakukan pemindah bukuan gitu, karena sudah disetor dan memang aturannya tuh mengatur penyetorannya menggunakan nama NPWP instansi pemerintah gitu Kak Den. Oke, jadi ini kesimpulannya itu menurut yang saya pahami Kak ya. Jadi sih untuk garis besarnya itu ada 2 topik penting Kak ya mengenai instansi pemerintah. Yang pertama, instansi pemerintah dapat menggunakan kartu kredit pemerintah yang tidak dipungut pajak, benar Kak ya? Iya, benar. Dan yang kedua, pemerintah dapat mengadakan barang di marketplace, di mana pemungutannya dilakukan oleh marketplace tersebut, bukan oleh bendahara pemerintah. Iya betul kali ini. Sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan oleh Kak Tia? Ada sih Kak Den. Nah, setelah tadi kita bahas tentang gimana sih mekanisme pembayarannya, apa aja pajak yang dipotong ataupun yang dipungut gitu ya Kak Den ya. Nah, ada lagi satu kewajiban lagi nih Kak, yang harus penuhi oleh instansi pemerintah, bendahara instansi pemerintah, yaitu melakukan pelaporan. Oke, ini pelaporan apa Kak? Pelaporan SPT massa dan pembuatan bukti potong nih, gitu. Bukti potong, ini berarti bukti potong untuk pemungutan Kak ya? Iya, dan bukti pemotongannya beliau kepada rekanan gitu ya. Nah, nanti bukti potongnya itu bisa diakses secara online. Iya. Berarti tanpa perlu antri atau ke kantor pajak. Iya, betul Kak. Itu tuh nanti kawan pajak itu bisa akses di ebupotip.pajak.go.id.
Nah, kawan pajak, berarti kewajiban bendahara instansi pemerintah tidak hanya melakukan penyetoran dan pemungutan pajak saja, tapi juga ada pelaporan pajak. Oke, Kak Tia, terima kasih sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk untuk sharing mengenai peraturan perpajakan terkini pada podcast Pajak Bitung pada kali ini. Iya, sama-sama Kak Den. Saya juga terima kasih. Semoga sharing kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta kawan pajak semua yang ada di rumah gitu Kak Den. Oke, terima kasih kawan pajak. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di edisi podcast Baku Dapa yang lain. Sampai jumpa. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak.